Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami akan menjelaskan tentang pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dwi Nugroho Hidayanto MPD, Adarina Dian Pertiwi SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri alias Sagita Yumarnis, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Poppy Kumala Sri Rahayu, dan yang keempat Iqbal Hadifat. Nah teman-teman, kita akan bahas bab 1 dulu ya, yaitu tinjauan tentang pendidikan. A. Pengertian pendidikan. B. Fungsi pendidikan. Dan yang C. Macam-macam pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu? Sini, aku kasih tahu ya. Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. Nah, istilah pendidikan. A. Mengajar. Mengajar dapat diartikan sebagai pemberian ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan potensi atau kemampuan berpikir seseorang. Di sini ditekankan pada aspek kognitif. B. Membina. Membina diartikan sebagai suatu kegiatan manusia untuk membimbing seseorang dalam perkembangan hidupnya. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dikaitkan pada nilai efektif sehingga seseorang dapat dilihat perubahan dalam perkembangannya untuk membentuk sikap sesuai dengan norma yang berlaku. C. Melatih. Melatih dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keterampilan atau aspek psikomotorik dalam diri seorang. Untuk kegiatan melatih diperlukan pelaksanaan yang harus menerus sehingga mendapatkan kebiasaan. D. Memelihara dan mengurus anak. Memelihara biasanya ditujukan untuk makhluk lain, yakni hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mengurus anak dapat diartikan sebagai suatu perlindungan pada anak agar mereka mampu menjalankan hidupnya seperti apa yang diharapkan ya teman-teman. Pendidikan tidak dipandang hanya sebagai usaha pemberian informasi dan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Jadi dari beberapa pengertian pendidikan di atas, maka dapat diambil pokok pikiran bahwa pendidikan haruslah mempunyai tujuan apa yang harus dicapai oleh individu atau mengembangkan kemampuannya dan dapat mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat. Nah, kita lanjut ke fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, macam dan bentuk pendidikan. Bahwa pendidikan di dalam pelaksanaannya berbentuk pergaulan antara pendidik dan anak didik untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam pelaksanaannya, kita selalu dihadapkan pada berbagai bentuk kegiatan. Nah, ada landasan yang perlu kalian tahu. Yang pertama ada filsafat dan pandangan hidup, dan yang kedua isi dan tujuan, yang ketiga perkembangan usia pendidikan, yang keempat struktur dan jenis pendidikan formal. Nah, ngomong-ngomong, kita sudah masuk ke bab 2 nih, yaitu pendidikan bagi kehidupan manusia. A. Arah pendidikan. Pendidikan selalu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Di dalam pengembangan nilai ini tersirat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia di dalam hidupnya, sehingga apa yang ingin dikembangkan merupakan apa yang dapat dimanfaatkan dari arah pengembangan itu sendiri. B. Konsep manusia dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan esensial yang dimiliki manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain yang menepati alam ini. Kenyataannya, ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan dikatakan manusia apabila tanpa pendidikan. Pendidikan bukan sesuatu yang mengada dengan sendiri, melainkan pendidikan itu diusahakan adanya oleh manusia. C. Perlunya manusia dididik.
Nah, dunia manusia adalah dunia terbuka, berbeda dengan binatang yang memiliki dunia tetap. Pengertian dunia terbuka bagi manusia ditandai oleh adanya keinginan untuk menerobos dunia sekelilingnya yang konkret. Dengan itu, kita dapat mengatakan apabila perkembangan yang paling dini di dalam kehidupan manusia itu akan berjalan dengan lancar apabila terdapat bantuan yang diberikan individu yang telah mencapai perkembangan yang sempurna. D. Anak manusia dapat dan perlu dididik. Lanjut, bantuan yang paling utama diberikan manusia dewasa kepada manusia yang belum dewasa adalah bantuan yang paling istimewa dalam bentuk kegiatan yang khas, yaitu pendidikan. Nah, mandiri yang dalam mengambilkan keputusan dapat mempertimbangkan dan melaksanakan itu sendiri, dan hasil itu tidak muncul begitu saja. Untuk itu harus ada modal dasar dari anak manusia yang berupa potensi. Oke teman-teman, sampai sini saja materi saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah teman-teman, lanjut bab 3, berbagai pendekatan terhadap pendidikan. Di bab 3 ini ada 3 poin pendekatan terhadap pendidikan. Yang pertama, pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Yang kedua, pendekatan agama terhadap pendidikan. Yang ketiga, pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Seperti apa sih pendekatan filsafat terhadap pendidikan dan PAUD? Yaitu suatu penerapan konsep-konsep pikiran filosof yang dipergunakan untuk menjawab dihadapi pendidikan. Dan seperti apa pendekatan agama terhadap pendidikan? Yaitu suatu yang sangat sulit untuk menetapkan pendekatan agama dalam pendidikan disebabkan banyaknya agama nilai-nilai sendiri bagi pemeluknya yang mempengaruhi proses pendidikan sesuai dengan nilai keagamaannya. Dan terakhir, seperti apa pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan? Ilmu pendidikan tidak hanya dikembangkan oleh para ahli saja, melainkan oleh semua orang yang dirinya merasa terpanggil untuk berteori dalam pendidikan. Pendekatan-pendekatan ilmu lain yang penting diterapkan di dalam pendidikan. Nah, selanjutnya bab 4 itu membahas tentang aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan pendidik. Nah, di dalam bab ini ada 5 aspek teman-teman, yaitu pendidik, anak didik, hubungan antara pendidik dan anak didik, tujuan pendidik, dan proses pendidik. Mari kita simak penjelasan 5 aspek tersebut. Apa sih pendidik itu teman-teman? Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Nah, pendidik itu ada 5, yaitu orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, dan banyak lagi. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik antara lain kebutuhan jasmani, kebutuhan sosial, kebutuhan intelektual. Nah, apa sih anak didik itu? Anak didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensi-potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Anak didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga anak didik merupakan objek dan subjek pendidikan. Maka anak didik harus diakui sebagai makhluk yang memiliki sifat hakikat, individualitas, sosialitas, dan moralitas. Nah, selanjutnya hubungan antara pendidik dan anak didik itu apa ya? Dalam situasi pendidikan terjadi hubungan antara pendidik dan anak didik. Hubungan ini identik dengan konfrontasi antara kedewasaan dan kebelum dewasaan. Hubungan ini tercipta karena adanya saling menghormati dan mempercayai. Kewibawaan adalah syarat mutlak pada pendidikan. Nah, selanjutnya apa tujuan pendidikan itu? Para ahli pendidikan juga mengusulkan tujuan yang dapat dicapai manusia melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu segi dari pendidikan. Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar. Selanjutnya, saya akan membahas bab 5 tentang Tri Pusat Pendidikan. Di dalam pembahasan tentang Tri Pusat Pendidikan ini ada 4 pembahasan, yaitu 1. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama. 2.
sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 3. Peranan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil. 4. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga. Mari simak pembahasan tersebut. Nah, 1. Kenapa keluarga disebut lembaga pendidikan yang pertama? Karena keluarga adalah suatu struktur antara satu sama lain dalam keluarga mempunyai ikatan apakah melalui nasab atau perkawinan. Karena itu, pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Kenapa sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan formal? Karena sekolah adalah lembaga pendidikan yang mencetak insan-insan yang berilmu pengetahuan. Sekolah sebagai organisasi formal yang memiliki struktur yang memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif yang baik. Selanjutnya yang ketiga, apa peranan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil? Para ahli pendidikan mengemukakan 5 macam tugas sekolah, yaitu pengembangan dan pembentukan pribadi, mewariskan kebudayaan, integrasi sosial, inovasi, praseleksi dan praalokasi tenaga kerja. Yang keempat, kenapa masyarakat sebagai lingkungan ketiga? Karena lingkungan ketiga dalam pendidikan yang juga disebut pendidikan masyarakat. Pengertian dari peningkatan SDM melalui pembaruan kurikulum adalah peran otonomi dalam era itu. Otonomi menjadi sangat penting didasarkan oleh beberapa alasan. Terakhir, pengertian dari koherensi kurikulum. Di sini koherensi kurikulum itu gerak inovasi yang simultan karena dimulai dari keseluruhan komponen baik secara terpisah maupun bersama, disebut kurikulum koheren. Saya akan membahas bab ke-7 yaitu kurikulum koheren dan bab ke-8 yaitu evaluasi dan perubahan kurikulum. Yang pertama kita akan membahas bab 7 yaitu makna kurikulum koheren, kurikulum lintas disipliner, komponen kurikulum koheren di Indonesia dan penelitian kurikulum koheren. Dan bab ke-8 kita akan membahas pengertian evaluasi, komponen evaluasi perlu direkayasa, dan yang terakhir kegiatan evaluasi dapat menggagalkan misi perubahan. Makna kurikulum koheren. Kurikulum koheren akan membuka kemungkinan terintegrasinya pengalaman pendidikan yang dapat membantu memperluas dan memperdalam pemahaman siswa terhadap dirinya maupun terhadap dunia. Kurikulum koheren tidak hanya berisi muatan pendidikan umum atau hanya khusus, tetapi bermuatan keduanya. Kurikulum koheren di Indonesia. Dasar pemikirannya, pemberlakuan KBK dan KTSP ialah perlunya pemberian keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Hidayanto 2001. Dan yang terakhir di bab 7 itu penelitian kurikulum koheren. Terdapat sejumlah temuan penelitian kurikulum koheren yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplikasikan perlunya kurikulum koheren dalam sistem pendidikan. Kurikulum koheren dapat menjadi jembatan antara dunia atau pengalaman personal dengan dunia atau pengalaman luar. Baik, kita akan memasuki bab 8 yaitu evaluasi dan perubahan kurikulum. Pengertian evaluasi. Evaluasi dalam konteks ini adalah kurikulum dengan keseluruhan dimensinya, ide, dokumen rencana, tertulis, realita, dan hasil. Hasan 1988. Ruang lingkup kajian evaluasi kurikulum untuk pertimbangan arti lebih luas dibanding dengan ruang lingkup kajian pemberian nilai. Yang kedua, komponen evaluasi. Menurut Ben yang dikutip Kobar 1988, evaluasi memiliki komponen yang saling terkait, yakni A.
komponen apa yang menyangkut tujuan dan materi evaluasi. B. Komponen usaha yang meliputi tindakan langkah-langkah evaluasi. C. Komponen hasil yang menyangkut pertimbangan berdasarkan norma atau kesimpulan yang diambil. Yang ketiga, evaluasi perlu direkayasa. Kajian evaluasi bersifat akademik karena menggunakan berbagai kriteria keilmuan yang biasa dianut dalam penelitian beserta segala tradisinya yang berlaku. Terakhir di bab ke-8 yaitu kegiatan evaluasi dapat menggagalkan misi pembaharuan kurikulum. Terjadinya pembaharuan kurikulum mungkin disebabkan oleh perkembangan ilmu teknologi dan nilai serta norma baru dalam masyarakat. Namun demikian, evaluasi tetap ikut berperan dalam hal ini. Apakah pembaharuan tersebut benar-benar telah sesuai dengan tuntutan masyarakat? Nah teman-teman, bagaimana? Udah jelas kan apa yang kita bahas dari bab 1 sampai bab 8? Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga nanti bermanfaat di kedepannya nanti. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you.